Oke, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi Oh, Pak. pagi Pak. Pagi Senang Pak. sekali berjumpa dengan kalian pada siang hari ini. Meskipun ada beberapa saya perhatikan wajahnya masih ngantuk, Heri Pak. mudah-mudahan nanti ada permainan membuat Heri bisa uh, tidak ngantuk lagi. Oke, kita mengawali Kasih bule. pelajaran pagi hari ini dengan doa pembuka. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya saja, Pak. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman terkasih, marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat berkumpul di kelas ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak yang Maha Baik, sekarang kami akan belajar bersama-sama dengan guru kami yang terkasih, yakni Pak Greg. Berilah kami kesehatan dan semangat dalam belajar. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yati. Hari ini kita akan mempelajari tema tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Lupa, Pak. Lupa. Waktu itu saya sama Heri tidur. Jadi nggak ingat. Oke, pelajaran sebelumnya itu berhubungan dengan sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Alam, Pak. Alam. Apakah masih ingat hal-hal yang menjadi pokok dari bersahabat dengan alam yang bisa disimpulkan? Manusia dikasih tanggung jawab untuk menjaga alam. Oh, terima kasih. Kita berikan jempol untuk Resia karena 2 sudah jempol atau 4 jempol Pak? ya dua-dua nih boleh atau tepuk tangan. Lalu sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan melalui video tentang perilaku remaja laki-laki terhadap lawan jenisnya secara berkelompok sehingga menumbuhkan sikap saling menghargai baik sebagai perempuan ataupun laki-laki. Dalam proses pembelajaran ini yang kita lakukan yaitu ada penilaian. Nanti ada penilaian ketika kita mengerjakan dalam kelompok, lalu ada pengamatan proses pembelajaran, lalu ada tes. Hari ini kita mempelajari materi seperti yang di awal Pak Guru katakan, materinya tentang apa, Damianus? Laki-laki dan perempuan sederajat. Maaf, saya stopkan dulu. Oh, stop dulu. Baru saya mau jawab Pak. Sudah dihapus Pak. Oh, Pak, seru lihatnya itu tadi, Pak. Itu gambarnya bagus. Laki-laki dan perempuan sederajat. Oke, terima kasih. Kami sudah membacakan untuk kita. Lalu, tujuan kenapa kita harus belajar materi ini? Supaya kita saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Karena kita itu sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama adalah manusia. Yang kedua, saling melengkapi dan bergantung satu sama lain dalam peran sebagai laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, mengikuti perintah Allah karena manusia harus saling menghormati antara satu kepada yang lain. Oke, dengan materi ini, apakah kalian pernah mendengar berita tentang kekerasan terhadap perempuan? Banyak, Pak. Pernah, Pak. Contohnya? Di internet, Pak. Di televisi, Lihat Pak. di internet. Di internet. Contohnya seperti apa ya? Saya pernah lihat mereka sering kelahi itu, Pak. Entah berebut apa di YouTube, tak tahu saya. Lupa saya. Itu salah satunya, Pak. Terima kasih masih mengingat apa yang ditonton oleh Heri. Lalu sekarang kita melihat yang berikutnya. Yuk kita nonton
video. Videonya belum kelihatan ya, Pak? Lagi proses, tunggu sebentar ya. Belum nampak, Pak. Hari ini pemirsa seorang remaja wanita menjadi korban penganiayaan Apakah sudah nampak? sekaligus Nggak nampak, Pak. oleh Nggak apa-apa, Pak. Kita dengar radio, Pak. Jadi kita kembali ke zaman dulu. Ya, benar, boleh. Kita dengar radio, Pak. Nggak Kan apa-apa. nostalgia, aduh, dengar radio kita sekarang. merekam pelaku penganiayaan korban cocok. yang tengah tertidur. Setelah itu korban dibawa ke lantai 3 dan diperkosa oleh pelaku. Tidak sampai di situ, pelaku juga sempat merekam Ya itu dia. kemudian disebarkan melalui media sosial. Pelaku diketahui bernama Syamsul, yang merupakan mantan pacar korban sekaligus mantan pegawai jasa pengiriman tersebut. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Jakarta Barat sejak 16 Januari 2023 lalu, namun pihak kepolisian masih belum dapat mengungkap sekaligus menangkap pelaku. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita bermain dulu. Apakah bisa melihat ini kita telunjuk? Oh, Ini kita ginikan, ujung jari telunjuk kena ini, lalu ini, lalu ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita putarkan ini. Apakah bisa melihat? Kita putar. Nah, lalu kembali ke sini. Oke, sudah. Sekarang kita ke jari telunjuk. Yang jempolnya diginikan. Kembali seperti ini, kita buka yang jari telunjuknya. Kita ginikan. Kita putar-putar. Oke. Bisa. Olahraga tangan ya, Pak ya. Oke, lalu kita jari berhenti. Lalu jari tengah, apakah semakin lancar atau semakin tidak lancar? Pak Heri lancar, Pak. Bersentuhan, tidak kurang Oke, lancar. lalu berikut, jari manis yang kita sayang. Apakah bisa Pak Guru saja agak kesulitan? Sulit, Pak. Sulit ini. Oke. Bisa, masih lumayan. Lalu yang terakhir, jari Keringking, bisa. Oke. Hari ini kita belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Oke. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang sikap si pelaku? Lalu yang kedua, bagaimana perasaan Anda apabila menjadi korban pelecehan pada video tersebut? Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku remaja laki-laki terhadap lawan jenis? Oke, untuk pertanyaan ini saya akan membagi dalam 2 kelompok. Jadi kita berhitung ya, mulai dari ketua kelas. 1, 2, 3, 4. Kita Dua hitung kelompok. 1 sampai 2 saja. Kita ulangi ini ya. murid-muridnya jam tangan. Kacau. Ulangi lagi. 1 sampai Karena 2 lagi. belum makan Pak Guru. Tidak apa-apa. Kita ulangi saja. Mulai berhitung ketua kelas. 1, 2, 1, 2, 1. 2. Oke, berarti kita terbentuk 2 kelompok. 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Maka berdasarkan soal ini kita masuk dalam kelompok. Lalu kita mendiskusikan soal ini dengan menggunakan handphone, mencari jawabannya. Lalu setelah itu kita akan presentasi. Tapi presentasinya nanti pakai share screen karena ini adalah online. Oke. Kita mulai, saya berikan kesempatan 3 menit. Udah Pak Guru. Oke, kalau sudah kita mulai. Tadi ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, silakan untuk menyampaikannya. Siapa yang diminta untuk maju ke depan sambil Pak Guru menilai. Nah, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan oleh anggota kelompok lain. Kalau ada yang belum jelas mungkin ditanyakan oleh kelompok yang berikutnya. Nah, proses ini sama.
Nah, nanti saya Pak kelompok Guru, dua. biar Ya, cepat Pak Guru. terima kasih Satu. kami. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang sikap si pelaku? Ya, kalau saya sebagai orang yang melihat pelaku ya, kalau dalam bahasa saya tuh saya pengen tonjok itu, gitu ya. Itu nggak bagus ya. Lalu yang kedua, kelompok kami tadi membicarakan perasaan gitu ya, apabila terjadi pelecehan, ya jelas perasaannya tersakiti lah ya. Perasaannya tersakiti, kecewa, ya kalau misalnya kita melihat si korban terutama ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi dalam kelompok tadi? Sebetulnya faktornya banyak. Satu, pergaulan. Kemudian kalau tadi Heri bilang nonton YouTube, nah itu YouTube tuh kan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang nggak bagus. Itu aja sih tadi kelompok satu tuh. Makasih Pak. Terima kasih kelompok 1. Sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dipersilakan salah satu untuk mewakili menyampaikan hasil diskusi. Dipersilakan. Kalau saya melihat kejadian seperti itu, Pak, saya marah. Karena saya juga seorang perempuan, saya jengkel, kesel. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan Anda apabila menjadi korban pelecehan pada video tersebut? Peristiwa itu pasti terus diingat, Pak. Trauma, takut, Pak, kalau jalan sendiri. Seperti itu, Pak. Nomor 3 dilanjutin teman saya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dipersilakan temannya. Baik, untuk nomor 3, berdasarkan hasil kelompok kami, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja laki-laki terhadap lawan jenis, yaitu memandang rendah kaum perempuan atau anak perempuan atau remaja perempuan, menganggap dirinya lebih hebat daripada kaum perempuan. Itu Pak jawaban dari kelompok kami. Ya, apakah ada yang menambahkan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Heri Bernatus. Ya, tambahan Pak Guru, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja laki-laki terhadap lawan jenis nggak bisa tahan nafsu Pak Guru. Wah, bagus itu. Tetapi nanti bisa menahan selera maksudnya. Selera. Oh ya. Nanti itu ada materi tersendiri tentang seksualitas, pengendalian diri. Nanti kita akan belajar di sana. Nanti juga BK juga akan membahas tentang itu sehingga semakin ada cara untuk bisa mengendalikan hal itu. Karena kita mempunyai akal budi, bebas tapi mempunyai akal budi lalu mempunyai hati nurani. Maka kapan itu Pak Guru? Minggu depan BK nanti saya akan sampaikan kepada Bu BK untuk bisa menyampaikan materi ini. Apakah masih ada yang lain? Kalau tidak ada, dari jawaban kelompok 1 dan 2, Pak Guru sangat bangga. Kalian mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Oke, kasih jempol Pak Guru. Ya, Pak Guru kasih jempol atas kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Guru menjawab itu hanya sekecil saja. Kalau kita hitung itu baru sampai 5. Kalian sudah di atas 8. Maka saya perhatikan Bernatus minggu lalu tidak menjawab. Hari ini mempunyai keberanian untuk menjawab. Ternyata ada keberanian dan ada kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Maka ini ditingkatkan. Oke. Dari apa yang disampaikan ini, maka kita akan membuat kesimpulan. Dari materi ini apa yang bisa kita dapatkan? Heri, apakah mendengar Pak Guru? Oh iya Pak. Apa tadi Pak? Setelah kita mempelajari laki-laki dan perempuan, apa yang Heri bisa simpulkan?
Atau apa yang Heri ingin katakan dengan tema ini? Artinya kalau sudah kita lihat ini, laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, maksud saya. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban singkat, tetapi itu sangat baik untuk Pak Guru ya. Lalu ada yang lain? Silakan Yati untuk menyampaikan. Oh iya Pak, dari video mau mengatakan Pak dari materi ini bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaannya Pak, satu sama lain memiliki derajat yang sama. Artinya derajat sama tuh, misalkan contoh ya Pak, laki-laki bisa kerja di kantor, saya perempuan juga bisa loh Pak. Itu yang saya pahami Pak dari materi ini. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh kalian semua. Ternyata Pak Guru sangat bangga dengan kesimpulan kalian. Lalu Pak Guru menutup kegiatan ini dengan memberi sebuah video lagi sebagai penguatan. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Dia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin. Seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan. Oke, kita sampai di sini. Sekarang kita membuat refleksi, yaitu setelah selesai pelajaran ini, bagaimana Anda memperlakukan lawan jenis. Jika ada yang kesulitan, Pak Guru bisa bantu. Oke. Semuanya sudah selesai. Terima kasih atas hari ini. Lalu untuk pertemuan berikut, yaitu kita bahas Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa mempelajari. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Saya persilakan kepada salah satu untuk berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.